Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatus shihah wal afiyah dalam kondisi Covid-19 ini yang masih ada dan juga menjadi ujian bagi kita semuanya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun baru ini kita memasuki bulan Al-Muharram. Salah satu bulan yang istimewa dalam Al-Islam. Kenapa? Nama Al-Muharram ini baru ada ketika kaitan dengan hijrah itu sendiri. Kenapa? Orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu tidak menggunakan nama Al-Muharram, tapi kaitan dengan As-Safar. Safar Al-Awwal, kemudian Safar Al-Thani. Jadi nggak pakai nama Al-Muharram. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bulan Muharram ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa bulan Al-Muharram ini disebut bulan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dari sahabat Abi Hurairah, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang disebutkan Al-Muharram itu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita pahami bahwa Al-Muharram itu dikatakan syahrullah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sesuatu kalimat kalau disandarkan kepada kalimat Allah itu ada sebuah keistimewaan. Ada fadilah tersendiri. Contohnya Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. Atau juga Baitullah kaitan dengan Al-Masjid. Masjid Allah adalah Baitullah. Kaitan dengan puasa dikatakan khusus untuk Allah, li. Asyam li, untukku. Apabila khusus ini bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan info pada kita semuanya bahwa Al-Muharram ini dikatakan syahrullah. Ada sebuah keistimewaan. Yang kedua, bulan Al-Muharram itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya inna iddatash syuhur, bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Kemudian ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita mengatakan filawfin mahfud, sejak zaman dulu. Yauma khalaqas samawati, zaman di mana Allah menciptakan langit-langitnya dan juga buminya, yang namanya bulan itu hanya 12. Ya, jadi nggak ada bulan yang ke-13. Ya, minha arba'atun hurum, dari
12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan arba'atun hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat ini kita nggak tahu bulan-bulan apa saja yang 4 itu. Dijelaskan oleh hadis, ditafsirkan oleh al-hadis, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadara kai hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh was sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Rasulullah bersabda, waktu ini, zaman ini berlalu, berjalan sebagaimana apa itu hayatihi, sebagainya mestinya. Sejak hari di mana Allah menciptakan langit-langitnya dan juga buminya. Dan sebagian 12 itu ya wasanatu 1 tahun itu ada 12 minna arba'atun hurum. Dan Rasul mengatakan thalathatun mutawaliyat, ada 3 yang berurutan. Dari 4 itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang keempat apa? Rajab Mudhar. Dikatakan Rajab Mudhar. Karena kabilah Mudhar ini kabilah yang memegang teguh kaitan dengan bulan Rajab ini. Kenapa ada kabilah-kabilah yang mengatakan bahwa ini Rajab tapi bukan dikatakan bulan Rajab. Karena disebutkan Rasulullah Rajab Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain bahwa Al-Muharram itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk 4 bulan itu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya 1 tahun ini Inna Allah iftataha ya as-sanata, 1 tahun dibuka dengan apa? Bisyahri haram, yaitu al-Muharram. Wa khatamaha bisyahri haram juga, itu Dzulhijjah, itu ditutupnya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengatakan falaysa syahrun fi sanati ba'da Ramadan a'dhamu ya min syahrullahil muharram. Jemaah mungkin Allah SWT juga disebut bulan Muharram itu dikatakan syahrullahil muharram al-asam, yang sepi tuli ya. Kenapa? Min syiddati tahrimihi, karena sangat-sangat diharamkan sesuatu kezaliman yang ada di bulan-bulan ini, khususnya al-Muharram dan juga untuk 4 bulan tadi. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian lakukan kezaliman fihinna, di 4 bulan ini, anfusakum, pada diri kalian semuanya. Di antara kita nggak ada kezaliman. Bahkan orang-orang kufar Quraisy, mereka sepakat nggak ada peperangan di 4 bulan ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram ini dikatakan istimewa. Kenapa? Ada puasa yang khusus kaitan dengan bulan ini. Insya Allah nanti kita akan mengkaji kaitan dengan puasa Asyura khususnya. Tanggal 10 ya, bulan Muharram ini yang disebut Asyura. Ya. Dan nanti apakah hanya 10 hari itu? Bahkan bisa kita pahami dalam hadis tadi yang awal, afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, bisa di awal-awal kita puasa. Jadi ada 3 hal. Kenapa Al-Muharram ini dikatakan istimewa? Yang pertama adalah karena Al-Muharram ini bulan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga disebut Syahrul Asam. Kemudian yang ketiga, karena bulan ini atau bulan Muharram ini
Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa ini, wabil khusus di tanggal Asyura. Umumnya bisa kita melakukan puasa di awal itu, boleh kita puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan kajian itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan keistimewaan bulan Muharram ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya dan ada faedah bagi kita semuanya. Demikian, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.